Selamat pagi teman-teman. Pada hari ini kita akan membahas mengenai permodelan pencemaran udara dengan model atau aplikasi high split. High split merupakan kependekan dari Hybrid Single Particle Lagrangian Integrated Trajectory, dikeluarkan oleh the National Oceanic and Atmospheric Administration atau NOAA, Air Resource Laboratory ARL, yaitu merupakan sistem yang mengkomputasi lintasan dari transport kompleks, dispersi, transformasi kimia, dan simulasi disposisi. High split merupakan model yang sering digunakan untuk transport atmosfer dan model dispersi dalam komunitas sains. Model high split digunakan untuk mengetahui sumber, lintasan, dan dispersi polutan. High split mampu memprediksikan arah lintasan dan sumber polutan yang tersebar di suatu kota untuk menjadi kebijakan dan arahan agar dapat mengurangi polutan di wilayah yang memiliki konsentrasi tinggi. Salah satu model high split menggunakan back trajectory analysis atau model lintasan balik untuk mengetahui sumber polutan yang dapat mengetahui hubungan antar sumber dan reseptor sehingga digunakan simulasinya dalam transport atmosfer, dispersi, dan disposisi dari polutan dan material berbahaya seperti material radioaktif dan asap dari kebakaran hutan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tutorial permodelan high split dimulai ketika kalian membuka browser. Ketika kalian membuka browser, kalian ketik NOAA High Split. NOAA adalah suatu organisasi yang ada di Amerika yang bertanggung jawab terhadap meteorologi dan oseanik di Amerika. Selanjutnya kalian klik High Split Radio NOAA. Nah, ini sudah terbuka halaman permodelan high split. Ketika kalian sudah terbuka halaman permodelan high split, banyak tipe-tipe ataupun bagian yang bisa kalian pilih untuk memulai permodelan. Nah, pada saat ini ada yang dari PC Windows based high split, Apple based high split, Linux high split. Ada juga bagaimana kalian mendokumentasi publication, aplikasi, dan presentasinya ketika kalian ingin memulai permodelan high split. Tapi dalam hal ini kita akan memilih Run High Split Trajectory Model. Ketika kalian sudah memilih Run Trajectory Model, maka terdapat dua pilihan. Yang pertama yaitu Compute Forecast Trajectories dan Compute Archive Trajectories. Pada hal ini kita akan memilih Compute Archive Trajectories karena kita akan menggunakan data meteorologi yang disediakan oleh high split. Sementara jika kalian menggunakan Compute Forecast Trajectories, kalian akan terbuka halaman yang data dari high split itu sendiri. Selanjutnya tipe-tipe trajectories. Tipe-tipe trajectories itu terdapat 3, yaitu matrix, ensemble, dan frekuensi. Pada saat ini kita akan memilih trajectory normal dengan number of trajectory starting location-nya 1. Trajectory yang dimaksud adalah lintasan. Sehingga jika kalian memilih lintasan yang banyak, kalian juga akan terpilih juga lintasan yang jumlahnya 2 ataupun 3. Pada saat ini pada permodelan yang akan kita lakukan untuk tutorial, kita menggunakan 1 lintasan. Setelah kalian memilih tipe trajektoriesnya, terdapat data meteorologi. Nah, data meteorologi ini yang disediakan oleh dari high split. Nah, terdapat berbagai jenis data high split ataupun meteorologi. Pada saat ini kita akan menggunakan GDHS, yaitu Global Data Assimilation System. Nah, selanjutnya ketika kalian memulai lintasan balik, kalian akan memilih selanjutnya ketika kalian membuka titik koordinat, maka pilihlah titik koordinat yang sesuai dengan ketersediaan data kalian, yaitu ada 2 decimal degrees latitude ataupun titik koordinat seperti degree, minutes, dan second, dan juga ada city juga, tapi city di sini tidak ada Indonesia, lalu airport. Nah, yang pada hal ini selanjutnya kita akan menggunakan data titik koordinat untuk titik koordinat yang terdapat degree, minute, dan second. Nah, pada hal ini kita akan memilih titik koordinat yang ada di Semarang. Nah, titik koordinat ini disesuaikan dengan titik lokasi sampling kalian. Nah, selanjutnya ketika kalian sudah memulai titik koordinat, akan terdapat meteorologi file. Nah, meteorologi file ini disesuaikan dengan tanggal lokasi pengambilan sampel ketika kalian melakukan sampel. Misalkan pada hal ini yaitu minggu kedua bulan Maret. Selanjutnya ketika kalian sudah mengetik, nah di sini ada model run details. Pada model run details, pertama ada trajectory direction, ada vertical motion, ada start time, ada total run time, ada start a new trajectory every, dan di sini juga ada start dari trajectory sekalian. Pada saat ini pada tutorial ini kita hanya menggunakan 1 tutorial.
Di sini juga terdapat penjelasan tentang informasi-informasinya sehingga kalian bisa mempelajari dan sehingga kalian bisa mengetahui apa yang kalian inginkan dalam permodalan high split ini. Nah, ada juga level height. Nah, di sini juga terbagi atas dua, model run details dan juga display option. Nah, pada display option di sini kalian mengatur bagaimana bentuk high split yang kalian inginkan, seperti pro resolution. Di sini itu 300 dan 70. Nah, di sini kalian akan memilih trajectory direction, pada hal ini direction, backward. Dan untuk start time kalian sesuaikan dengan tanggal lokasi pengambilan sampel dan jam lokasi pengambilan sampel. Pada hal ini 12 jam. Nah, total runtime saya itu 24 jam balik. Sementara untuk start lokasinya disediakan. Untuk level height-nya, itu level height-nya kita pilih sesuai dengan kemauan kita. Pada saat ini kita menggunakan titik ketinggian 0, 50 dan 1000. Nah, juga menggunakan Pro Resolution 300 dengan zoom factor 50. Zoom factor ini mempengaruhi dari hasil display kalian. Nah, di sini juga ada meteorological data along trajectory yang tersedia. Lalu pencet request trajectory. Nah, di sini akan muncul hasil dari permodelan, tapi harus ditunggu sebentar karena lagi melakukan proses. Selanjutnya, ketika high split model ini sudah selesai, maka kalian hanya menunggu hasil permodelan ini selesai. Ketika sudah selesai, nanti akan muncul muncul map seperti ini, Google Earth, yaitu pada titik koordinat sesuai dengan apa yang kalian minta. Nah, pada hal ini ada tiga garis, yaitu yang melambangkan ketinggiannya masing-masing, yaitu 0, 50 dan 1000. Nah, di sini juga ada bentuknya, ada 3 GIF, yaitu ada 50 dan 1000. Dan PDF-nya di sini juga bisa terlihat. Dan KMZ-nya ini kalian bisa save dan kalian bisa ekspor ke Google Earth. Jadi demikian permodelan dari high split, sehingga kalian mengetahui ketika kalian ekspor ke Google Earth dari mana hasil lintasan balik dari polusi tersebut. Demikian video high split dari saya. Demikian permodelan high split yang diajarkan. Tentu butuh ilmu dan butuh pengembangan dari diri kalian untuk dapat mencoba permodelan tersebut sehingga dapat benar-benar paham dengan permodelan high split. Intinya tujuan untuk kita permodelan high split adalah mengetahui lintasan balik untuk suatu daerah dipengaruhi pencemaran dari suatu kondisi apa. Misalkan kalau di Semarang berpotensi dihasilkan dari aktivitas industri dan aktivitas daerah yang mempunyai kepadatan penduduk tinggi. Demikian permodelan high split saat ini. Terima kasih.